Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan pulang dari jembatan Sungai Logawa, Sujiman dan Resident Bots di perjalanan bertemu dengan kontrolir road dan seorang kapten tentara Hindia Belanda yang membawa bendera putih. Jadi mereka menyampaikan berita bahwa Jenderal Cox ini bermaksud untuk bertemu dengan Jenderal Sakaguchi. Nah, jadi ini merupakan berita bahwa akan ada perundingan atau penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Nah, pada tanggal 11 Maret 1945 ya, 42 ya, pukul 3 pagi dini hari, Sujiman dibangunkan bahwa ada tamu ya, yaitu Jenderal Cox yang didampingi oleh seorang ofisir Jepang ya. Nah, di situ kemudian terjadi percakapan dan kemudian ofisir Jepang itu mengatakan bahwa Jenderal Cox ini memerlukan penginapan selama tinggal di Purwokerto. Nah, kemudian Sujiman menyarankan bahwa Jenderal Cox ini lebih baik menginap ya di rumah kepresidenan, karena rumah itu dalam keadaan kosong karena Resident Bots lebih suka tinggal di rumah sakit Sending ya, dan berlindung di bawah palang merah. Nah, sehingga karena kosong lebih baik Jenderal Cox ini disarankan untuk menginap di rumah Karjenan. Nah, kemudian pada hari-hari tertentu ya, pada suatu hari maksudnya, ofisir-ofisir Jepang kemudian memanggil Resident Bots ya, dan kemudian ditanya mengapa presiden itu meninggalkan tempat tinggalnya ya, mengapa harus berlindung gitu ya di bawah palang merah ya, internasional. Jadi rupa-rupanya Resident Bots ini adalah residen yang mengalami ketakutan ya dengan kedatangan pemerintahan pendudukan militer Jepang di Purwokerto, sehingga ya sejak awal ketika berita mengenai penyerangan Jepang ke Hindia Belanda, nah tampaknya ia lebih suka ya tinggal di rumah kawannya yang hadir di rumah sakit Sending itu. Nah, sehingga itu menjadi suatu hal yang terus-menerus dilakukan sampai kepada masa penyerahan kekuasaan Belanda ke Jepang. Jadi ini merupakan suatu suatu hal yang menjadi pelajaran ya, bahwa Belanda merasa sangat optimis akan menjajah ya Indonesia selama mungkin, sehingga mereka baru selesai membangun rumah dan kantor presiden Banyumas di Purwokerto. Nah, ternyata memang tidak berlangsung lama, jadi hanya 3 tahun saja ya rumah residen itu ditempati oleh pejabat residen. Nah, setelah itu jatuh di tangan Jepang, maka bangunan itu menjadi kantor dan rumah bagi residen Jepang yang pada masa kekuasaannya itu hanya 2 orang saja residen Jepang, dan kalau Belanda ada 3 orang. Jadi ini merupakan suatu fenomena pemborosan ya, di mana residen Banyumas di Banyumas
ikut-ikutan pindah ke Purwokerto. Jadi mengikuti perpindahan Bupati Sujiman pada tahun 1937 yang diikuti oleh Residen Banyumas pada tahun 1939. Jadi gedung residen itu hanya dipakai 3 tahun oleh 3 residen Belanda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.